Halo teman-teman. Sudah, Mas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya alhamdulillah sehat ya, anak-anak. Sehat, Pak. Oke, sebelumnya marilah ya untuk memulai pelajaran ini, siapa yang mau memulai, yang mengetuai? Mungkin Mbak Winnie. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Bapak absen ya. Siapa aja ini yang masuk hari ini? Oke, yang pertama Winnie. Hadir, Pak. Yang kedua Winelia. Hadir, Pak. Yang ketiga Nur Ajijah. Hadir, Pak. Yang keempat Pundi. Apakah masuk? Pundiana. Oke, selanjutnya untuk Api Nurmala. Oke, Kika. Hadir, Pak. Oke, yang terakhir Karisa. Oh ya, Karisa nggak masuk ya. Oke, langsung saja ya Bapak materinya saya Bapak share, yaitu teks persuasi. Ada yang tahu teks persuasi itu apa? Belum tahu, Pak. Teks persuasi ya. Bapak terangkan. Teks persuasi adalah teks paragraf yang berisi pernyataan untuk mendorong seseorang mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Teks persuasi bersifat ajakan, maka pernyataannya cenderung untuk mempromosikan sesuatu. Oke, untuk fungsinya teks persuasi berfungsi untuk menyampaikan ajakan, rujukan, ajakan, imbauan, saran, dan pertimbangan tentang berbagai topik dan permasalahan yang aktual. Teks persuasi juga bisa dikatakan sebagai kelanjutan atau pengembangan dari argumentasi. Selanjutnya, struktur teks persuasi. Teks persuasi terbagi menjadi 3 bagian. Bagian teks persuasi akan disusun secara sistematis dan saling berhubungan. 3 struktur bagian teks persuasi yaitu yang pertama yaitu pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen. Nah, dalam pengenalan isu itu ada antara permasalahan. Pengenalan isu merupakan bagian yang berisi awalan atau pengantar tentang topik dasar yang menjadi pembahasan. Yang kedua itu berisi sejumlah pendapat penulis terkait topik yang telah dipaparkan sebelumnya. Maksudnya, karena persuasi merupakan bagian dari pengembangan argumentasi, maka pada bagian ini kamu perlu mengemukakan data atau fakta untuk memperkuat argumen. Nah, yang ketiga pernyataan ajakan.
Bagian pernyataan ajakan merupakan inti penting dan sebuah teks persuasi. Pada bagian ini akan berisi berbagai ajakan atau dorongan kepada pembacanya agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan penulis. Nah, itu untuk pernyataan ajakan. Nah, untuk ciri kebahasaan yang dimiliki teks persuasi, yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi yang menandai dari sebuah teks eksposisi adalah teksnya menggunakan kata-kata teknis dan istilah yang terkait dengan topik pembahasan. Nah, untuk itu memakai kata-kata penting, contohnya haruslah, sepantasnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya menggunakan kata imperatif, contohnya ayo jadikanlah, jawaban berilah, jagalah, jangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu memakai kata penghubung argumentatif, contohnya sebab, karena, akibat, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Itu menggunakan kata-kata merujuk, contohnya dilansir dari berdasarkan data, rujuk pada pendapat, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Pencemaran Sungai Ciliwung sudah sangat parah dan dapat dikategorikan sebagai pencemaran tingkat berat. Rumah tangga merupakan penyumbang besar terbesar sampah di Sungai Ciliwung. Jika kondisi terus berlanjut, sejumlah daerah yang menggantungkan sumber air dan Sungai Ciliwung dikhawatirkan akan mengalami krisis. Untuk itu, kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Jika lingkungan terjaga, kita juga lah yang akan diuntungkan. Nah, untuk terasa ini Bapak si materinya nggak terlalu banyak. Ya, untuk selanjutnya nanti Bapak share untuk tugasnya. Karena Bapak ada cara mungkin nggak lama ini, jadi hanya untuk materi. Mungkin untuk berikutnya nanti Bapak akan kasih lebih dari ini tugas-tugas mungkin. Oke, untuk itu Bapak, dan terima kasih. Sudah, Mas Yudi?